Sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu yang ketiga ini, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk pemberian Tuhan bagi kami. Kami boleh melewati minggu hari demi hari Tuhan. Bahkan sepanjang malam Kau sudah sertai kami. Kami bangun pagi dengan tidak kurang satu apapun. Kami mau gunakan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup. Oleh sebab itu Bapa, dari awal pertengahan sampai selesai ibadah ini kami serahkan tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan setan jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami beribadah kepada Tuhan, kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Roh Kudus ambil alih dari awal sampai selesai. Urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mentapiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Kita kembali bertemu lagi di ibadah minggu ketiga di bulan Juni tahun 2020 ini. Saya percaya kita tetap bersemangat, kita tetap penuh dengan sukacita, kita tetap dipenuhi oleh kesehatan dan perlindungan dari Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang ada di rumah, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama, karena Tuhan melakukan perkara ajaib, mujizatnya masih nyata dalam kehidupan kita. Yang setuju kita sama-sama katakan amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya
percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kita akan pujian ini bersama-sama. Kita mau berkata, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Yesus Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Sama-sama sama Tuhan. Mujizat masih ada bagiku. Kita sembah Dia. Oh, terima kasih Yesus. Kau yang memberlakukan Tuhan. Kau berikan mujizat-Mu bagi hidup kami. Kau berikan mujizat-Mu Tuhan bagi hidupku. Kau tolong hamba-Mu ini. Engkau angkat penderitaanku. Engkau angkat sakitku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, oh, dan dipulihkannya. Tuhan Yesus Bapa. Kita semua percaya firman-Nya, ya dan amin. Tuhan berkata bahwa orang yang percaya
tidak akan dipermalukan. Kita percaya, kita menerima mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua angkat suaramu, katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Kemenangan bagi kita semua. Haleluya. Senjata kita adalah firman Tuhan. Firman-Nya berkata, Dia memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita pakai kuasa Tuhan. Ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Oh, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Yesus ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita akan masuk lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita akan berdoa untuk persembahan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Keajaiban dan mujizat-Mu kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Kami merasakan kemenangan demi kemenangan Kau berikan kepada kami, karena kami bersandar kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami hadir dan kami datang. Kami akan memberikan korban syukur kami, korban yang keluar dari hati kami dengan sukacita. Yang sisa daripada kami Engkau hantarkan kami dan ajarkan kami untuk selalu berdampak dan menjadi berkat, menolong sesama kami, mengasihi sesama kami, sehingga kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, menyatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Shalom Jemaat GKMI Ephrata Makassar. Puji Tuhan, kita berjumpa di dalam ibadah hari ini, dan saya percaya bahwa ini semua adalah maksud dan rencana Tuhan. Saya berharap bahwa Anda sudah mempersiapkan diri Anda hari ini untuk beribadah, sudah mandi semua, berganti baju, mempersiapkan Alkitab Anda, dan bersiap untuk kita boleh bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Apa kabar Anda hari ini, jemaat Tuhan? Kiranya Tuhan telah menolong kita sepanjang minggu, dan hari ini kita boleh membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara. Jemaat yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami, juga kepada seluruh jemaat GKMI Ephrata Makassar yang saat ini sedang bersama-sama untuk beribadah mengikuti apa yang akan Engkau sampaikan dalam ibadah hari ini. Kami yakin Tuhan menyatakan isi hati-Mu, berbicara di tengah kami Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami membuka hati dengan firman-Mu,
dalam berkat nama Tuhan Yesua HaMasiah, Juru Selamat kekasih jiwa kami, penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita membaca di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, sekali lagi kita membuka Kolose pasal yang ketiga. Anda sudah mempersiapkan Alkitab Anda? Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Puji Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Elohim. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Elohim. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang memikirkan perkara di atas dan mencari perkara-perkara yang di atas. Saudaraku, kita tahu bahwa kita sedang ada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, dan itu membuat kecemasan melanda semua orang, penduduk dunia, sebab orang-orang yang terjangkit sudah mencapai 7 juta lebih. Indonesia sendiri hari demi hari mengalami pertambahan orang-orang yang terjangkit, yang positif COVID-19. Dan kita berada di situasi ini, situasi yang sangat sulit, di mana tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi hari ini Tuhan mengajak kita untuk mengalihkan perhatian kita dari memperhatikan situasi yang ada di dunia ini kepada perkara-perkara yang di atas. Sejenak tinggalkanlah pemikiran-pemikiranmu, kekhawatiranmu kepada hal yang terjadi di sekelilingmu. Pandanglah kepada Tuhan. Satu hari ini, mari dedikasikan hidupmu untuk Tuhan, untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata bahwa kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sebab itu carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab perkara-perkara yang di bumi itu sementara sifatnya, tidaklah permanen. Itu akan berakhir kepada kehancuran, itu akan berakhir kepada sia-siaan. Sebaliknya perkara yang di atas akan menetap sifatnya. Jika Alkitab berkata, jikalau engkau mengumpulkan hartamu di surga, maka itu tidak akan dimakan oleh rayap, oleh ngengat, oleh apapun juga. Itu bahkan ada jaminan engkau tidak akan kehabisan. Sebaliknya, jikalau seluruh usaha yang engkau miliki, engkau lakukan, engkau taruh, engkau lakukan, engkau habiskan semua sumber dayamu untuk mencari hal-hal yang ada di bumi, satu waktu itu akan habis lewat pemakaian. Tidak ada perkara di bumi yang menetap sifatnya, tetapi semua itu akan habis terpakai. Jikalaupun tidak terpakai, itu akan kemudian dimakan rayap. Nilainya mungkin berubah, tetapi Alkitab memberitahu kepada kita, ada hal-hal utama yang engkau harus utamakan dalam hidup di dunia ini, yaitu perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang mulia di atas. Utamakan hal yang mulia, utamakan iman percayamu bertumbuh, utamakan engkau membangun iman di atas segala perkara yang engkau alami di dunia ini. Utamakan kesetiaan kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, bentengilah diri kita dengan pemikiran ini, bahwa kita di dunia ini hanya menumpang, hanya sementara. Ini bukan tempat kita permanen, tapi kita akan menuju kepada kota yang senang, kota yang kekal, kota yang tidak pernah akan mati, kota yang kudus. Di sana tempat kita, dan di sana kita sedang membangun rumah. Satu waktu kematian menjemput kita, kita telah memiliki rumah di surga dalam kemuliaan. Apa yang engkau bangun di bumi, mungkin kelak anak-anakmu akan menghabiskannya dalam sekejap. Apa yang
kau bangun dengan susah payah, engkau bahkan meninggalkan ibadah, engkau meninggalkan Tuhan, engkau tidak setia kepada Tuhan. Tapi semua perkara ini yang dengan susah payah engkau bangun, satu waktu akan runtuh juga. Sebab itu Tuhan ingatkan kita, ada hal-hal yang melampaui apa yang kita pikirkan dalam hidup kita. Dalam masa yang sulit, sekali lagi bentengi pemikiran kita dengan hal ini, bahwa kita tidak layak tinggal di bumi. Someday kita harus pergi meninggalkan bumi ini. Hanya ada dua tempat yang menunggu kita, surga atau neraka. Dalam kehidupan ini, sudahkah engkau mempersiapkan dirimu? Kemana engkau akan pergi, saudaraku? Jemaat Tuhan, GKI Ephrata yang ada di Makassar, dengarkan hal ini. Saudara, Going to Heaven merupakan long term project. Ini adalah proyek jangka panjang yang harus engkau persiapkan sejak awal. Jika engkau kemudian berpikir bahwa nanti saja, nanti di langkah terakhir, satu waktu engkau akan terlambat untuk mempersiapkan dirimu. Siapkan dirimu sejak hari ini, saudara. Jika kemarin kau tidak memikirkan perkara yang di atas, hari ini kau dengar firman, dengarkanlah. Pikirkanlah kembali apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu. Engkau harus belajar untuk saat ini mulai memikirkan kekekalanmu. Kemana engkau akan berakhir? Kemana engkau akan pergi? Saudara, COVID-19 ini bukanlah main-main. Ini adalah ancaman yang serius yang telah membunuh begitu banyak orang di seluruh dunia. Tidak peduli apakah dia masih muda atau sudah tua. Bahkan di tengah Indonesia sendiri kita tahu bahwa kematian rata-rata itu tidak sebagian besar bukanlah usia-usia lanjut yang meninggal. Yang kena COVID menurut laporan anak-anak tuh, berapa waktu yang lalu saya membaca bahwa kurang lebih 800 anak sudah positif COVID-19 di Indonesia. Sudah bisa bayangkan apa yang terjadi jika engkau tidak mulai membentengi dirimu dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Engkau harus memikirkan hal ini. Tapi saudara, jangan takut. Apakah engkau sekarang tidak sedang sakit atau Anda sedang sakit? Atau mungkin Anda sudah terinfeksi, Anda sudah positif terkena corona. Alkitab mengatakan bahwa oleh bilur Yeshua saudara dapat disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilurnya. Itulah janji Tuhan dan itu bukan slogan. Sayangnya bilur-bilur Tuhan itu mendapatkan tempat yang terakhir hari-hari ini. Orang cenderung mencari obat sebelum memikirkan tentang ayat ini. Sudah harus percaya, bilurnya menyembuhkan kita. Darahnya dapat menjaga kita, dapat memprotek kehidupan kita. Dan kalau kita bersandar kepada darahnya, kita bersandar kepada kekuatan bilurnya, kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Apapun penyakit kita. Saudara-saudara, kita tidak akan bicara tentang sesuatu janji yang Tuhan sendiri tidak janjikan. Engkau dan saya bisa kena penyakit apa saja. Tuhan boleh izinkan. Dalam Alkitab banyak orang-orang kudus diizinkan Tuhan mengalami penyakit-penyakit parah. Tapi di balik semua itu, Tuhan bekerja melewati situasi itu, mendatangkan kemuliaan, menyembuhkan yang sakit. Haleluya. Jadi sekarang kita melihat bersama apa yang diinginkan Tuhan, bahwa kita mempersiapkan diri supaya satu waktu kita masuk dalam kerajaan sorga. Biasakanlah memikirkan hal-hal yang ada di surga, bukan yang ada di bumi. Apa yang kita pikirkan? Saudara, satu hal yang kita tahu pasti, bahwa di surga perkataan dan pikiran sama terdengar keras. Jadi jangan Anda berpikir Anda hidup dengan apa yang engkau katakan, tapi yang engkau pikirkan engkau sembunyikan. Tidak. Alkitab memberitahukan
bahwa apa yang kita pikirkan juga akan kita pertanggungjawabkan dalam kemuliaan surga. Sebab itu Tuhan ingatkan betapa pentingnya apa yang engkau pikirkan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Elohim. Lalu ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan biasakan untuk memikirkan hal-hal yang tidak membangun imanmu. Kita membaca satu ayat dalam Filipi pasal yang keempat, saudara-saudara. Filipi pasal 4, saya berharap Anda masih memegang Alkitabmu. Filipi pasal yang keempat, puji Tuhan. Filipi pasal yang keempat, dia berkata begini. Ayat yang ke-6 mulai, janganlah, Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Jadi Tuhan tidak merinci, ada hal yang engkau boleh khawatirkan, ada yang tidak. Tapi jangan khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran itu datang dalam pemikiranmu. Sebab itu Tuhan sedang mau mengajarkan apa yang sebaiknya kita pikirkan. Walaupun kita menghadapi satu situasi yang sulit di dalam kehidupan ini. Ya, dia berkata, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, nyatakanlah entah lewat ucapan atau lewat pikiran sama. Apa yang kau ucapkan dan kau pikirkan terdengar keras di surga, dan seluruh malaikat penghuni surga tiap saat mendengarkan semua yang engkau pikirkan. Jadi hendaklah nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Jangan lupa berdoa di situasi sekarang ini. Saya katakan bahwa ini adalah musim yang tepat untuk engkau berdoa. Kalau sudah jarang berdoa, mari jemaat Tuhan, kembalilah berdoa. Kembalilah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu Alkitab berkata, damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Ya, hati dan pikiran kita juga dijaga oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Lalu ayat yang selanjutnya 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, ini nasihat yang baik daripada Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, dengarkan hari ini kekasih dalam Tuhan. Semua yang benar, apa saja yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang harus Anda pikirkan? Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Jikalau engkau mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang baik untuk membangun dirimu, pikirkanlah itu. Jangan izinkan pikiran sia-sia menguasaimu. Pikiran yang tidak perlu engkau pikirkan itu menguasai dirimu. Tapi pikirkanlah hal-hal yang baik di dalam hidupmu. Pilihlah mana yang engkau harus pikirkan dalam hidupmu. Sebab seluruh sorga mengawasimu. Seluruh sorga mendengarkan apa yang engkau pikirkan. Dan sesuatu yang baik datang kepadamu jika engkau terus memikirkan hal yang baik dalam hidupmu. Bukankah Tuhan mendengar apa yang engkau pikirkan? Sekalipun manusia tidak mendengar, Tuhan mendengar apa yang sedang engkau pikirkan. Sebab itu pikirkanlah hal-hal yang di atas. Pikirkanlah kemuliaan sorga. Pikirkanlah hal-hal yang terbaik yang dapat terjadi dalam hidupmu. Dan itu semua datang menjumpai engkau. Haleluya. Itu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Surga berharap bahwa engkau menang melewati setiap tantangan. Jika engkau mau datang ke gereja,
lalu seseorang menghalangimu. Saudara, hati-hatilah dengan orang-orang, tamu, saudara, siapapun yang datang di saat engkau mau ibadah. Di saat engkau mau ibadah, hati-hati dengan tamu-tamu itu. Kemungkinan mereka tidak dikirim Tuhan. Sebab jika itu menghalangimu untuk beribadah kepada Tuhan, even Anda di rumah, saudara di rumah saja, engkau harus tahu hari Minggu, hari ibadah, saatnya engkau beribadah. Jangan izinkan ada perkara lain menguasaimu. Saudara, engkau harus menang lewat tantangan ini, sebab surga menginginkan engkau menang. Jika engkau menang, engkau memiliki akses, dianggap layak untuk menerima berkat dari kemuliaan surga. Puji Tuhan. Sebab itu Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Kiranya Anda mengerti pesan Tuhan hari ini. Saudara, hal-hal yang mulia pikirkanlah. Tuhan menjaga kita senantiasa. Sepanjang minggu berlalu, Tuhan ada untukmu. Dan jika engkau sakit, engkau tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Sekalipun Anda di rumah, saudara, Anda ada di kamar, dimanapun engkau berada, tapi engkau menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sembah Dia. Glory, haleluya. Glory. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
terjadi. Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mujizat sementara terjadi ketika engkau mendengarkan suara Tuhan. Pada waktu engkau sedang menyembah Dia. Hari ini mujizat terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Di rumah-rumah jemaat, di rumah keluarga gembala. Mujizat terjadi saat ini ketika mereka mendengarkan suara-Mu, mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Kami yakin Tuhan, kuasa mujizat-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya berkat Tuhan mengalir di tengah jemaat Tuhan. Sekalipun sudah beberapa lama mereka tidak beribadah di gereja, tapi Engkau mengasihi jemaat GKMI Efrata Makassar Tuhan. Engkau menjamah mereka, pria wanita, orang-orang dewasa, anak-anak. Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman mereka, Tuhan beri mereka kekuatan sekalipun menghadapi kesulitan. Jikalau ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan income Tuhan akibat masa-masa ini, Tuhan Engkau sanggup menjaga memelihara umat-Mu. Kami percaya 5 roti 2 ikan Tuhan berkati, cukupkan dan berkati apa yang ada di rumah jemaat Tuhan. Jangan bangkitkan sukacita mereka, pulihkan setiap keluarga yang ada di dalam rumah-rumah jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah keluarga Bapak Ibu Gembala Tuhan. Tuhan menjaga, memelihara, Tuhan jamah, menyembuhkan sakitnya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Mesias. Ibu Gembala disembuhkan secara total oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Gembala dipulihkan. Tuhan, mereka siap untuk melayani jemaat Tuhan, karena Tuhan sanggup menyembuhkan. Kami berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu dari gembala jemaat. Tuhan memelihara mereka dalam kasih sayang. Pelayanan gereja Tuhan GKMI Efrata Makassar, Tuhanlah yang menjaga pelayanan yang ada. Tuhan berkati gereja mereka, berkati Tuhan tetangga kiri kanan muka belakang seluruh daerah di mana gereja-Mu ada, diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang ada, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah di seluruh Makassar kemuliaan Tuhan menyebar dari gereja di mana anak-anak-Mu beribadah. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati mulai dari Presiden Republik Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan setiap keputusan yang dilahirkan dari masa-masa sulit seperti ini datang semata-mata dari Tuhan. Tuhan menjaga Indonesia, Tuhan memelihara Indonesia, terutama kota Makassar Tuhan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Engkau ada, Engkau mengetahui alamat mereka. Bahkan ketika mereka tidak berbicara, tapi memikirkannya, Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah ibadah kami, dan Engkau menaruh tangan-Mu di atas kepala setiap jemaat dan memberkati mereka satu demi satu. Berkati kesetiaan mereka beribadah, berkati kesetiaan mereka Tuhan dalam mengiring Tuhan, berkati ketabahan mereka iring Tuhan, berkati kesetiaan yang mengembalikan milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur apapun yang mereka lakukan, kiranya mereka lakukan semata-mata bagi kemuliaan nama-Mu. Kami
kami mengucap syukur kepada Tuhan, mengakhiri Tuhan kebenaran firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Mesias, Juru Selamat kekasih jiwa kami, penebus kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Biar kiranya sakramen perjamuan kudus ini Tuhan berkenan kepada Tuhan, dan kami diperkenankan oleh Tuhan, dan kami percaya dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya firman katakan oleh bilur-bilurnya kami telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya itu. Terima kasih Bapa. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat roti yang ada pada saudara. Yang tangan kanan kita mengangkat tinggi-tinggi sebelum kita makan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara ketika saudara makan roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan tangan kanan saudara. Mengangkat tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara ketika saudara minum anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih untuk perkenanan ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa daripada perjamuan kudus ini luar biasa. Oleh bilur-bilur kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan ditolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam puji hormat bagi namamu. Kami percaya berkat dari Tuhan sudah menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lewatkan ibadah GKMI Ephrata Online tanggal 21 Juni 2020 dengan tema Sabar dalam Kesesakan. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Fares Rombot. Sudahkah anak Anda beribadah hari ini? Jangan lewatkan kesempatan untuk setiap anak-anak bisa beribadah di Holy Kids Panama Online Service yang dapat diakses melalui channel YouTube GKMI Ephrata Panama. Doa malam online akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19 sampai 20.30 malam. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, dapat dilakukan melalui transfer bank BCA melalui nomor rekening 405-1237-123 atas nama Fares Rombot dan Trisnowati, dan untuk persepuluhan dapat melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 780-0808-292 atas nama Fares Rombot dan Joni Cowasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami Jemaat Ephrata Panama
kembali kami datang kepada Tuhan, membangun hubungan erat intim dengan Tuhan lewat ibadah hari ini. Kami juga sudah memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak terima pujian, hormat, dan syukur kami. Terima kasih Tuhan, biar apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih karunia-Mu Tuhan, yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Terbukti kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Kami juga bersyukur kami sudah dilawat dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya di dalam firman Tuhan ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengubah dan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi lebih dari itu kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami Jemaat Efrata Panama. Biar urapan yang baru Tuhan terus nyatakan dalam pelayanannya, sehingga dimanapun Bapak Gembala berdiri melayani, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkati juga penggembalaannya di Jemaat Efrata Panama yang Tuhan sudah percayakan kepada Bapak Gembala. Biar hikmat, marifat, kuat kuasa Tuhan, kekuatan, tenaga yang ekstra, kesehatan yang baik Tuhan terus nyatakan di dalam penggembalaannya, sehingga lewat penggembalaannya Jemaat Efrata Panama terus bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Ibu Gembala. Kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan terus ada di dalam kehidupan Ibu Gembala. Dan kami percaya bahwa dimanapun Ibu Gembala berdiri melayani, banyak jiwa dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak mereka, anak mantu, bahkan cucu, semuanya dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat sidang Jemaat Efrata Panama. Tuhan terus memberkati Jemaat Efrata Panama, keluar masuknya Jemaat Efrata Panama, semuanya dalam lindungan Tuhan. Berkat keluarga Tuhan terus nyatakan, biar sukacita damai sejahtera terus mewarnai keluarga Jemaat Efrata Panama. Begitu juga berkat kesehatan, sehingga Jemaat Efrata Panama dalam keadaan sehat selalu. Berkati juga anak-anak yang dalam pendidikan, sehingga mereka memiliki masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan harapan bagi keluarga dan bagi banyak orang. Berkati juga usaha pekerjaan Jemaat Efrata Panama, sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan selalu buat berhasil dan beruntung di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan terus memberkati pelayanannya. Biar urapan yang baru Tuhan terus nyatakan di dalam pelayanannya. Dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa kami, merawat bangsa kami, memulihkan bangsa kami Tuhan dari segi semua aspek kehidupan Tuhan. Terutama Tuhan, virus corona yang masih melanda bangsa kami. Ya, kami berdoa Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami, sehingga bangsa kami ini boleh lepas, boleh bebas Tuhan dari virus corona. Begitu juga Tuhan, pemerintah yang ada kami serahkan dalam tangan Tuhan, mulai dari pemimpin yang tertinggi Presiden sampai pemimpin yang terendah RW RT Tuhan. Biar kekuatan, kemampuan, hikmat, bahkan roh takut akan Tuhan, Tuhan terus nyatakan dalam pelayanan mereka, sehingga mereka dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dan dengan sejujur-jujurnya. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kebijakan yang mereka ambil benar-benar hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat tim medis Tuhan, para dokter, perawat Tuhan, di mana mereka adalah garda terdepan yang merawat Tuhan pasien virus corona. Oleh sebab itu Tuhan berikan mereka hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan yang baik,
sehingga mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya, dan mereka juga terhindar dari virus corona. Terima kasih Tuhan, pasien virus corona Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas mereka Tuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan, boleh disembuhkan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami Makassar. Tuhan, Engkau terus memberkati kota kami Makassar, menjaga, melindungi kota kami Makassar. Juga Tuhan dari virus corona ini. Biar kota kami Makassar Tuhan boleh lepas, boleh bebas Tuhan dari virus corona. Oh, sehingga semua kegiatan boleh berjalan dengan normal kembali Tuhan. Terutama Tuhan, kami umat-Mu, anak-anak-Mu boleh berkumpul kembali Tuhan di rumah-Mu. Kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, kami bawa, kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan biarlah hanya kehendak Tuhan lah yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat pujian ini. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku percaya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Kami berterima kasih Tuhan, kami boleh beribadah bakti kepadamu Tuhan. Kami percaya ketika kami beribadah sungguh kepadamu, roti makanan kami diberkati oleh Tuhan, air minuman kami diberkati oleh Tuhan, bahkan penyakit dilalukan dari antara kami. Firman-Mu iya dan amin, dan kami percaya. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu hamba menyerahkan seluruh keberadaan hidup jemaat Efrata Panama dalam tangan Tuhan. Mereka dapat melewati hari-hari dalam kehidupan mereka, dalam usaha pekerjaan dan keluarga mereka Tuhan. Mereka terhindar dari malapetaka, sakit penyakit, terhindar dari virus corona Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati pendidikan anak-anak mereka Tuhan. Mereka memiliki masa depan yang gilang gemilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan menyertai mereka. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan, dari pemimpin yang tertinggi sampai yang paling rendah, dari pusat sampai di pelosok-pelosok daerah. Tuhan memberkati mereka. Mereka diberikan hikmat budi bijaksana dalam mengemban tugas tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa supaya bangsa kami juga terlepas dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya semuanya akan berlalu. Tuhan akan tolong dan bangsa kami akan pulih kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, arahkan tanganmu, arahkan hatimu, kita terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu turun dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa Yahweh di sorga. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini
sampai rekan fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput para salehnya. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur, menerima berkat dan mengakhiri ibadah saat ini. Haleluya, haleluya. Amin.